Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar daripada pemuda Pancasila, wa fi muqaddimatihim ketua daripada pemuda Pancasila akhina Haji Rizal, mudah-mudahan beliau dan semua anggota pemuda Pancasila dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati daripada jajaran pemerintahan, Bapak Kepolisian, Bapak TNI dan semua yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula keluarga besar daripada Nahdlatul Ulama yang ikut hadir bersama-sama kita istighosah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Hadir juga para tokoh, ada akhina Syekh Riyad Ba Mahfud, ada akhina Habibullah dan semua para tokoh yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majlis yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu majlis yang dapat mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majlis yang mulia ini, tidak bangun dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan barokah salawat zikir yang kita baca, pemuda Pancasila ini selalu digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemuda-pemuda yang selalu kuat tangguh untuk membela NKRI. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Masya Allah niki pemuda Pancasila istighosah ya. Insya Allah ke depan ada pemuda Pancasila berzikir nggih Haji Rizal nggih, pemuda Pancasila bersolawat, pemuda Pancasila ngaji. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Memang para hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada suatu ibadah yang bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang menghadiri majlis yang di dalamnya itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallaha ta'ala fihi illa wa haffathumul malaikah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi mengatakan, tidaklah seseorang menghadiri suatu majelis yang di dalam majelis itu mereka berzikir kepada Allah. Di dalam majelis itu mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ruangan tersebut, majelis tersebut dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Rasul mengatakan wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat Allah, dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, bahkan ditambahkan lagi, Allah akan menurunkan rasa ketenangan bagi orang yang hadir di majelis tersebut. Dan tidak sampai di situ Pak Bu, ditambahkan lagi oleh Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir daripada majelis zikir tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang tersebut. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Allah mengatakan, barang siapa yang mengingatku ketika dia sedang sendiri. Kita lagi sendirian Pak Bu, kita ingat sama Allah, kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat hamba itu ketika sendiri. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhu. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang mengingatku, kata Allah, berzikir kepada Allah ketika dia bersama orang-orang yang banyak, berkumpul bersama-sama berzikir, apa kata Allah? Dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik, yaitu kumpulan dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak sampai di situ Pak Bu, kita lihat faedahnya berzikir. Dulu ada seorang ulama yang bernama Ahnaf bin Qais. Beliau mengatakan, datang kepadaku setan yang menyerupai manusia, maksudnya. Kemudian setan ini mengatakan, wahai Ahnaf, dakhaltu fika wa ana mithlul jazur. Wahai Ahnaf, wahai ulama, dulu ketika aku ingin pertama kali menggodamu itu, badanku besar seperti onta. Wal'an sirtu mithlal usfur. Tapi sekarang wahai Ahnaf, aku menjadi kecil seperti burung yang paling kecil. Maka Ahnaf bin Qais bertanya, kenapa kamu kok bisa seperti itu? Maka dijawab oleh setan tersebut, tudzibuni bidzikrillah, kamu menghanyutkanku dengan kamu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, kapan kita ini memperbanyak berzikir kepada Allah, maka otomatis akan jauh setan untuk menggoda kita, mempengaruhi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak zikir kepada Allah, mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan selalu dikawal oleh setan-setan yang ingin menjerumuskan mereka dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang selalu berzikir, ingat sama Allah, akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud hamba kalau diingat sama Allah itu lain. Kalau kita ingat sama Allah, mungkin membaca la ilaha illallah, ingat sama Allah. Kita membaca tasbih, kita ingat kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, berarti kita ingat kepada Allah. Kita mungkin menghadiri pengajian, berarti kita sedang ingat kepada Allah. Tapi kalau Allah ingat kepada hambanya, maksudnya Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Ingatnya Allah kepada hambanya, Allah memberikan ampunan kepada hambanya.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba tersebut. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lihat ada satu cerita. Kita ambil pelajaran daripada cerita ini. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Ada sahabat namanya sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Ketika itu anak beliau namanya Salim, ikut perang, Pak Bu. Ketika ikut perang ternyata anaknya termasuk orang yang ditawan oleh orang kafir Quraisy. Ditawan oleh musuh Islam. Maka ketika tahu anaknya ditawan, sahabat kuat Auf niki, istrinya yang tidak kuat. Kepikiran, namanya ibunya. Sedih kepikiran anaknya, bagaimana anak saya ditawanan orang kafir sana. Mungkin disiksa, mungkin bahkan nanti dibunuh. Nah, karena kesian Auf ini, karena kegelisahan istrinya, maka Auf ini datang ke Rasulullah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, anakku Salim sedang ditawan oleh orang kafir. Aku kuat ya Rasulullah, tapi istri saya tidak kuat Kanjeng Nabi. Selalu kepikiran, memikiri bagaimana nasib anaknya. Maka apa pesan Rasulullah? Wahai Auf, katakan kepada istrimu, suruh dia sabar. Kemudian kamu dan istrimu perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kamu perbanyak untuk baca itu. Suruh istrimu untuk memperbanyak membaca itu. Pulang Pak Bu, sahabat Auf ditunggu sama istrinya. Bagaimana Auf? Apa kata Rasulullah? Apa jaminan dari Rasulullah SAW? Wahai istriku, kata Auf niki, tadi Rasulullah memerintahkan kita untuk kita banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kata istrinya? Alangkah indahnya perintah Nabi Muhammad SAW. Senang Pak, sahabat itu disuruh berzikir, senang. Ya. Akhirnya Auf dan istrinya berzikir la haula wala quwata illa billahil azim, memperbanyak zikir. Subhanallah, kita lihat keajaiban yang terjadi. Ketika anak itu sedang ditawan oleh orang kafir Quraisy, oleh orang kafir, tahu-tahu yang jaga ini ketiduran. Penjaganya ini ketiduran. Anaknya berhasil kabur dari tawanan itu. Tidak cukup kabur, sempat mencuri kambingnya orang-orang kafir ini. Ada 4.000 kambing. Bayangkan. Ini mungkin tidurnya keenaan ini. Jadi sudah kabur dan berhasil membawa 4.000 kambing milik orang kafir. Lo bayangkan, ya. Apa faedahnya? Apa sebabnya? Karena perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyak berzikir kepada Allah. Apapun masalah kita, problem kita akan dimudahkan oleh Allah kalau kita selalu basah mulut kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita lihat, orang kalau selalu memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita. Al-Imam Ibrahim bin Adham, ulama dan juga termasuk para aulia. Imam Ibrahim bin Adham ini pernah disebutkan dalam tafsir Imam Fakhrul Razi. Beliau ini pernah Pak Bu, pernah melewati suatu lembah. Ketika melewati suatu lembah, dari kejauhan beliau menyaksikan ada pengembala kambing yang sedang bertarung dengan serigala. Serigala ingin memakan kambing miliknya. Wow, mungkin dihalau. Sampai serigala itu melukai pengembala kambing ini. Imam Ibrahim melihat dari kejauhan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Mungkin setelah 1-2 pekan, ya, beliau kembali melewati jalan itu lagi, lembah itu lagi. Ternyata yang disaksikan sekarang lain, Pak. Apa yang disaksikan? Yang disaksikan pengembala kambing sedang sholat. Kambingnya sedang mencari makan sama serigala.
akur kambing sama serigalanya. Ya. Bingung Imam Ibrahim bin Adham. Wingi tawuran. Sekarang kok kambing sama serigala nyari makan bareng. Karena penasaran, didatangi sama beliau. Didatangi kepingin tahu. Orangnya lagi sholat pengembalanya. Ditunggu sampai selesai sholat. Salam, ditanya, wahai pengembala, mata sholahatil agnamu dhi'baha, kata beliau. Wahai pengembala, itu kambing kapan berdamai sama serigalanya? Apa jawaban pengembala ini, Pak Bu? Min hina sholahatir ru'atu rabbaha. Pengembalanya menjawab, wahai imam, ketika pengembalanya ini berdamai dengan Tuhannya. Ketika pengembalanya berdamai dengan Tuhannya. Maksudnya ketika pengembalanya fokus ibadah kepada Allah, maka kambingnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula kita, Pak Bu, kalau kita kepingin dijaga anak kita, dijaga usaha kita, dijaga pekerjaan kita, dijaga apapun yang kita miliki, perhatikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita perhatikan dengan urusan akhirat, maka Allah akan memperhatikan semua yang kita miliki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir bersama-sama berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma dilancarkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan usia kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan begitu pula pemuda Pancasila ini dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita bisa minum telaga dari tangan Nabi Muhammad. Di surga kita dikumpulkan dengan Rasulullah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.